sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang beribu kota di Sengkang. Ibu kota Kabupaten Wajo letaknya kurang lebih 250 km dari Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini dikenal sebagai kota niaga karena masyarakatnya yang sangat piawai dalam berdagang. Selain kota niaga, Kabupaten Wajo juga dikenal sebagai kota sutra. Aktivitas masyarakat Wajo dalam mengelola kain sutra telah dilakukan secara turun-temurun dan dapat ditemukan hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Arti Sengkang. Menurut beberapa sumber, arti kata Sengkang adalah tempat atau daerah persinggahan, kedatangan dan bersama-sama datang. Sehubungan dengan makna Sengkang tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah Sengkang merupakan tempat strategis yang membuat orang-orang jika melewatinya akan singgah karena adanya sesuatu yang istimewa dan menarik di tempat ini. Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang, wajo-wajo. Di bawah bayang-bayang, wajo-wajo bahasa Bugis artinya pohon bajo. Diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat yang sepakat membentuk kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora, yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo. Berkunjung ke kota seperti Sengkang menggoreskan kesan tersendiri di benak kita. Suatu kota yang mengesankan bukanlah dilihat dari seberapa banyak bangunan tinggi atau seberapa ramai kendaraan yang berseliweran. Sebuah kota mengesankan ketika bisa mereservasi semua bangunan tua yang menjadi penandakan suatu masa yang lampau, sekaligus menjadi nilai luhur tersebut ke dalam masa kini. Jika diterjemahkan secara sederhana, suatu kota akan mengesankan ketika mempertahankan bangunan tuanya. Kita merasakan sebuah masa yang lewat, namun tetap hadir membayang-bayangi masa kini. Ada sesuatu yang spiritual di kota-kota seperti kota Sengkang. Di kota seperti Sengkang, ada banyak bangunan tua yang dipertahankan. Misalnya bangunan Soraja atau istana di masa silam. Juga banyak rumah-rumah warga yang masih dipertahankan bentuk aslinya, yaitu rumah panggung yang terbuat dari kayu. Jika dibandingkan dengan kota seperti Makassar atau Sungguh Minasa, dulunya pusat kerajaan Goa, maka kota Sengkang jauh lebih banyak bangunan kayunya. Dalam sejarah perkembangan kerajaan Wajo, kawasan ini mengalami masa keemasan pada zaman Latak Dampar Puan Rimagalatung Arum Matoa, yaitu Raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun 1610 saat Arum Matoa Lasangkuru Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Goa, Lu, dan Sopen terlebih dahulu memeluk agama Islam. Sengkang juga merupakan surga kerajinan sutra di Indonesia Timur. Hampir seluruh warga di kota ini menggeluti kerajinan sutra. Bahkan mereka pun melakukan proses pemeliharaan ulat sutra di rumah-rumah. Seperti pemandangan yang terlihat di sebuah desa di Kecamatan Sabamparu, hampir seluruh kolon rumah warga di kampung ini merupakan kandang ulat sutra. Kondisi tanah yang subur memudahkan para warga untuk menanam pohon murbai yang merupakan pakan alat sutra. Salah satu pesona alamnya yang begitu mempesona yaitu adalah Danau Tempe. Ketika mengelilingi danau, jangan heran bisa menemukan setidaknya ratusan rumah terapung yang dimiliki oleh para nelayan. Umumnya, hunian ini mengapung sejarah berjejer yang dihiasi dengan bendera berwarna-warni. Untuk bisa menemukan pemandangan unik tersebut, pengunjung akan melakukan perjalanan dengan perahu sekitar 50 menitan agar sampai di tujuan. Menambah daya tarik wisatawan, rumah apung ini dibangun menggunakan bambu tanpa sekat. Sehingga rumah ini hanya terdiri dari satu ruangan yang digunakan untuk beragam aktivitas. Lalu untuk area dapur dan kamar kecil umumnya diletakkan di bagian belakang hunian. Selagi berada di rumah terapung, pengunjung dapat memanjakan mata dengan menyaksikan matahari terbit maupun terbenam pada posisi yang sama. Tak hanya menonjolkan pesona alamnya, di sini pengunjung bisa menyaksikan setiap aktivitas warganya sebagai nelayan. Selama berkeliling menggunakan perahu sewaan, seringkali wisatawan melihat beberapa nelayan yang tengah memasang jaring. Jikapun beruntung, mungkin Anda bisa melihat para nelayan tengah mendapatkan tangkapan cukup banyak usai menabur jaringnya.
Selain kekayaan bawah airnya, di permukaan air pun terdapat beberapa enceng gondok yang terlihat mengapung seakan menghiasi si danau cantik satu ini. Menambah kecantikan alamnya, bahkan pengunjung bisa melihat burung bangau atau belibis yang tersebar di kawasan danau. Dengan nuansa yang masih asri tersebut, dijamin liburan menjadi lebih menyenangkan. Danau ini juga kerap didatangi para pecinta fotografi untuk menambah koleksi hasil jepretannya. Danau Tempe berlokasi 7 km dari tepi Sungai Walenai. Ukurannya yang cukup besar tidak mengherankan jika wilayah cakupannya cukup luas. Dikelilingi sekitar 5 kecamatan sekaligus. Wisata ini berada di bagian barat Kabupaten Wajo dengan dikelilingi kecamatan lainnya seperti Kecamatan Tempe, Kecamatan Maniampajo, Kecamatan Tanah Sitolo, Kecamatan Belawa, dan Kecamatan Sabamparu. Memegang rekor sebagai danau alami terbesar kedua di Sulawesi Selatan, membuatnya cukup populer di kalangan pelancong. Dikelilingi oleh barisan pegunungan seakan menambah keindahan dari danau tersebut. Apabila ingin menikmati pesona alamnya lebih dekat, para wisatawan bisa menggunakan perahu untuk menelusuri keindahan. Tak jarang pula Anda bisa menemukan bunga air yang menambah kecantikan si danau asri tersebut.